Kembali lagi dalam video The Digital Detox. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai peran keluarga dan juga komunitas dalam mencegah adiksi gadget pada remaja. Nah, untuk mencegah adiksi gadget pada remaja, peran keluarga dan juga komunitas pastinya sangat penting. Kemudian bagaimana sih cara-cara atau strategi-strategi bagi para keluarga dan juga bagi komunitas yang dapat dilakukan untuk mencegah adiksi penggunaan gadget bagi remaja? Disimak ya. Yang pertama, mendukung remaja dalam membatasi penggunaan gadget. Nah, keluarga dan komunitas di sini harus mendukung remaja dalam membatasi penggunaan gadget, terutama dalam waktu yang cukup lama, seperti pada saat waktu menjelang tidur dan juga saat berinteraksi dengan orang lain. Pernah nggak sih di sini teman-teman mengalami pada saat berbicara atau berkomunikasi, lawan bicara kita sedang memegang gadget atau bahkan bermain gadget? Atau teman-teman sendiri yang melakukan hal demikian? Nah, jadi sangat penting ya kita membatasi penggunaan gadget. Kira-kira kapan nih kita bisa menggunakan gadget atau tidak? Jadi tujuannya kalau misalkan dalam berinteraksi kita harus lepas dari gadget agar orang atau lawan bicara kita itu merasa dihargai saat mereka berbicara. Nah, kemudian dukungan-dukungan yang dimaksud itu dapat berupa kita memberikan saran, kita juga memberikan contoh yang positif, dan juga kita bisa membuat jadwal kegiatan penggunaan gadget yang bisa dilakukan menggunakan gadget ataupun jadwal saat tidak memperbolehkan penggunaan gadget. Selain itu, kita juga bisa melibatkan remaja dalam kegiatan keluarga ataupun dalam kegiatan komunitas. Keluarga dan komunitas di sini dapat melibatkan remaja dalam kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengembangkan minat, mengikuti organisasi di sekolah, atau mengajak remaja untuk berolahraga bersama. Nah, tujuannya dilakukan hal demikian apa sih? Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri para remaja dan juga mengurangi kecenderungan penggunaan gadget yang berlebihan bagi para remaja. Jadi melalui partisipasi tersebut diharapkan para remaja bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang positif untuk belajar dan juga bisa menikmati waktu tanpa gadget. Nah, selain itu, keluarga dan komunitas juga bisa membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan kesehatan mental bagi para remaja. Jadi tujuan dilakukannya hal tersebut agar kita bisa memberikan akses kegiatan dan sumber daya yang dapat membantu para remaja untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dan juga bisa mengembangkan keterampilan mereka yang lain. Nah, contohnya kita bisa mengenalkan para remaja ke pusat seni atau mengenalkan mereka dengan klub-klub olahraga yang mereka minati, atau bahkan kita juga bisa mengenalkan mereka kepada sumber daya remaja. Nah, jadi dengan demikian diharapkan agar para remaja ini tidak selalu bergantung pada gadget untuk mencari hiburan mereka sendiri. Selain itu, keluarga dan komunitas juga dapat menyediakan waktu dan tempat yang aman untuk remaja agar mereka bisa terbuka berbicara mengenai perasaan mereka atau kesulitan yang sedang mereka hadapi. Jadi mereka tidak merasa sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa meningkatkan kesadaran publik mengenai bahayanya kecanduan gadget bagi para remaja. Nah, kita bisa membantu meningkatkan kesadaran publik dengan menyebarkan informasi-informasi penting terkait pentingnya menggunakan gadget yang bijaksana dan juga apa aja nih bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari penggunaan gadget yang berlebihan bagi para remaja. Nah, bisa ditambahkan juga pada informasi yang akan disebarkan bahwa gadget itu bisa membawa dampak yang buruk bagi perkembangan kesehatan mental maupun sosial remaja. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok, dengan melakukan seminar, atau melakukan kampanye sosial mengenai topik ini. Pastinya dalam menjalankan perannya, keluarga dan komunitas perlu memahami bahwa
Mencegah adiksi pada remaja bukanlah hal yang mudah, tapi dengan dukungan dan kerjasama yang kuat, keluarga dan komunitas pastinya bisa membantu remaja untuk menjaga kesehatan mental mereka dan juga diharapkan agar bisa membentuk perilaku yang sehat dan positif dalam penggunaan gadget. Ya, jadi tidak hanya para remaja ya yang harus berjuang untuk membatasi penggunaan gadget atau menggunakan gadget secara bijaksana. Tapi para remaja juga butuh dukungan dan bantuan dari keluarga, orang tua, orang terdekat, maupun dari suatu komunitas agar kehidupan mereka bisa seimbang dan juga kesehatan mental mereka bisa tetap terjaga. Nah, itu tadi untuk materi mengenai adiksi gadget pada remaja, bagaimana cara kita mendetoks penggunaan gadget di perkembangan yang semakin modern ini. Dan pastinya kita memang tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi, tapi kita harus bisa menggunakan gadget dengan bijaksana. Sekian untuk materi kali ini, semoga banyak membawa manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video selanjutnya untuk semakin menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Tetap semangat, salam sakti!